Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Opi Trisnawati dari Pendidikan Sosiologi kelas A angkatan 2019. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas materi mengenai ketimpangan sosial sebagai dampak perubahan sosial di tengah globalisasi. Lalu, apa itu ketimpangan global? Simak video berikut ini ya. Perkembangan masyarakat global dapat dicirikan dengan adanya pergerakan antar bangsa tanpa adanya batasan ruang dan waktu. Dalam hal ini artinya satu negara dapat terbuka terhadap negara lainnya tanpa batasan tersebut. Keadaan ini menjadi tantangan besar bagi kita semua karena bisa menimbulkan ketidakseimbangan sosial, lalu politik, pertumbuhan budaya, dan juga pertumbuhan ekonomi. Nah, jika tidak disikapi dengan tepat, hal ini bisa berimbas pada persaingan ketat antar pasar dan tenaga kerja secara global. Akibatnya, hal ini bisa menimbulkan ketimpangan secara global. Lalu, ketimpangan global sendiri juga bisa diartikan sebagai adanya ketimpangan dalam berbagai hal, diantaranya sumber daya manusia, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya antara negara maju dan negara berkembang. Nah, contohnya itu dalam hal pendidikan antara negara maju dan negara berkembang. Tingkat dan kualitas pendidikan di negara berkembang ini bisa dikatakan atau masih terbilang rendah jika dibandingkan dengan negara maju. Hal ini bisa mempengaruhi kualitas sumber daya manusianya, serta dapat membuat masyarakatnya sulit mendapatkan pekerjaan karena kalah bersaing dengan tenaga kerja asing dan akhirnya menganggur. Akibatnya, kemiskinan terjadi di mana-mana yang menyebabkan pendapatan per kapita di suatu negara menjadi rendah. Menurut Andrea Novchaniago, ketimpangan sosial adalah buah dari pembangunan yang hanya berfokus pada aspek ekonomi dan melupakan aspek sosialnya. Nah, ketimpangan sosial ini muncul karena pengambil kebijakan cenderung menganggap pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, dan pembangunan infrastruktur adalah tujuan utama dari pembangunan. Jadi, mereka mengabaikan sikap dan perilaku sosial individu, lalu corak ekonomi tradisional, serta keunikan yang terdapat di berbagai tempat. Ketimpangan sosial juga dapat diartikan sebagai pembedaan kelas sosial akibat dari adanya ketidakseimbangan di dalam masyarakat itu sendiri. Pertama, ketidaksiapan menerima perubahan. Nah, penemuan media elektronik dan internet memberi banyak sekali dampak bagi kita. Akan tetapi, tidak hanya dampak positif saja yang kita rasakan, melainkan juga ada dampak negatif untuk mereka yang belum siap untuk menerimanya. Nah, ketidaksiapan itu dapat terjadi karena dua faktor, yaitu yang pertama ada faktor kultural. Nah, ketidaksiapan masyarakat menghadapi persaingan di era industri digital ini ternyata bisa membuat mereka sulit bersaing dan semakin tertinggal. Contohnya nih, hal yang sering kita lihat dan juga kita temui. Ada banyak toko kecil maupun toko besar yang menjual barangnya tidak hanya di etalase toko mereka, tapi juga sudah mulai buka toko online di beberapa situs resmi atau website. Di samping itu masih banyak juga loh pedagang yang tidak mampu beradaptasi dan memilih untuk tetap berjualan secara konvensional. Entah karena mereka gagal teknologi atau hanya tidak mau untuk memanfaatkannya. Tapi sikap itu mengakibatkan bahan dagangan mereka semakin hari semakin sepi pembeli. Faktor kultural ini berkaitan dengan pola pikir masyarakat setempat. Lalu yang kedua ada faktor struktural. Faktor struktural ini berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, baik secara formal maupun kebijakan di dalam pelaksanaannya. Faktor struktural ini juga bisa diartikan sebagai situasi yang dipengaruhi oleh struktur. Misalnya, pola-pola hubungan antara kelompok dan individu yang terjalin di dalam suatu masyarakat. Contohnya, minimnya akses internet di era globalisasi dapat membuat masyarakat
di suatu negara sulit untuk berkembang. Faktor yang kedua yaitu adanya tingkat pertumbuhan pembangunan yang tidak merata. Pertumbuhan pembangunan yang tidak merata terlihat dari kondisi demografis antara perkotaan dan pedesaan. Kondisi demografis ini menunjukkan segala aspek yang berkaitan dengan jumlah penduduk, lalu komposisi penduduk dan persebaran penduduk. Dari perbedaan demografi antara perkotaan dan pedesaan ini bisa mengakibatkan pertumbuhan pembangunan di kota menjadi jauh lebih maju dibandingkan dengan yang ada di desa. Akibatnya terjadilah ketimpangan sosial. Lalu yang ketiga yaitu adanya bias akibat globalisasi. Nah, pengaruh globalisasi ini membuat berbagai pekerjaan manusia dimudahkan, terutama karena teknologi. Ternyata untuk menjalankan teknologi itu dibutuhkan orang-orang yang punya pengetahuan ataupun keterampilan tertentu untuk bisa terlibat dalam produksi. Nah, dari kebutuhan itu akibatnya terjadi bias antara mereka yang tidak punya keterampilan dan mereka yang memiliki keterampilan. Tidak sedikit juga dari mereka yang merasakan ketimpangan, diantaranya yaitu ketimpangan keterampilan, lalu penghasilan, perlindungan kerja, dan kesejahteraan antara pekerja yang terampil dan tidak terampil. Nah, cukup sekian pada video pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan jika kalian punya pendapat lain tentang faktor penyebab dari ketimpangan sosial, silahkan komen di bawah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.